Bapak pengurus Mushola Jabal Nur beserta jajarannya, kemudian panitia Ramadan yang barangkali mungkin luar biasa mempersiapkan kegiatan Ramadan kita, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak yang kami cintai, yang insya Allah kita semua mendapatkan kerahmatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tidak terasa sekarang sudah malam ke-23. Ibarat sebuah pertandingan, maka bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, yang masih istiqomah, yang masih konsisten, yang masih komitmen, sesungguhnya Bapak Ibu masuk dalam babak semifinal. Nanti malam 25 ke atas malam final kita ya. Jadi memang orang sekarang sudah pecah konsentrasinya Pak. Ada yang sudah mau menyiapkan lebaran ya. Malam Lailatul Qadarnya diganti jadi malam Lailatul bakar kue. Sibuk ke mall ya, mencari baju baru, mencari sepatu baru, mencari semua yang baru-baru. Memang kita di Indonesia ya, kebanyakan memaknai Ramadan itu adalah bulan yang sangat berkaitan dengan Lebaran, sehingga ibadah puasa Ramadan itu banyak lebih bersifat ritual. Maksudnya bersifat ritual, orang melaksanakan ibadah itu tergantung musim ya. Nah ini sudah mulai tidak musim lagi nih. Di malam-malam 20 ke atas musimnya orang ke mall. Tapi insya Allah, alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini ini konsisten, berarti bisa memaknai Ramadan itu sebagai bulan peningkatan spiritual, sehingga kita tetap istiqomah. Baik, untuk anak-anak kami yang mencatat ya, kita kasih tausiah hari ini judulnya mensucikan jiwa ya. Jadi salah satu guna ataupun manfaat ya Allah memberikan bulan Ramadan kepada kita itu supaya kita kemudian, kalau kata Allah bahasanya itu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa ya. Yang ayatnya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ibadah puasa ujung-ujungnya, targetnya, harapannya supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Tetapi untuk menjadi orang bertakwa ini tidak mudah Pak, tidak mudah. Karena kata-kata la'allakum itu dalam kaidah bahasa Arab harus dengan kesungguh-sungguhan yang luar biasa, harus dengan upaya yang sangat luar biasa, sehingga nanti kita bisa meraih ketakwaan. Nah, salah satu cara kita untuk meraih ketakwaan itu kita harus bisa mensucikan jiwa kita. Kalau bahasa Arabnya itu tazkiyatun nafs ya. Jadi bukan baju yang kotor saja yang perlu dirinso dan dicuci Pak Bu, tetapi jiwa kita ini perlu dicuci, hati kita ini perlu dicuci. Supaya apa? Supaya apabila hati kita suci, maka sensitivitas kita ya kepada Allah itu akan meningkat. Jadi orang-orang yang mengapa tidak terpanggil untuk sholat tarawih, untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, karena hatinya itu kotor, ya, tidak sensitif. Ya, makanya tadi disebutkan di Al-Quran ya, di surat Al-Anfal, itu salah satu ciri orang yang beriman dan hatinya itu sensitif itu, innamal mu'minuna allazina iza zukirallahu wazilat qulubuhum. Jadi ketika
disebutkan nama Allah, muazin berkumandang Allahu Akbar, bergetar hatinya. Terdengar azan, bersegera untuk datang ke mushola atau ke masjid. Itu ciri-ciri hatinya sudah bersih. Kira-kira begitu. Dibacakan ayat-ayatnya, mendengarkan tilawah atau kita membaca Al-Quran, malah tambah berkuatlah imannya, tambah kuatlah hubungan dia kepada Allah. Maka dari itu Ramadan menjadi sarana bagi kita untuk mensucikan jiwa. Karena apa? Karena sejumlah aktivitas ibadah yang kita lakukan itu mensucikan jiwa kita, Pak. Jadi ini juga sejalan dengan di surat Asy-Syam. Jadi orang-orang yang beruntung itu dalam surat Asy-Syam itu disebutnya qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya. Jadi kalau ditanya siapa sih sebenarnya orang yang beruntung itu? Ya kalau menurut Al-Quran bukan berapa jumlah saldo kita di tabungan, Pak, berapa jumlah mobil kita, berapa besar rumah kita, bukan itu. Berapa hektar kebun sawit kita, bukan itu. Seberapa tinggi jabatan atau gelar kita, bukan itu. Tetapi orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya. Nah, bagaimana ya cara kita mensucikan jiwa ini? Jadi menurut Said Hawa di dalam buku Tazkiyatun Nafs itu disebutkan ada beberapa hal, ya. Tapi tidak usah kita bahas semua, tidak sempat waktunya. Yang pertama, kalau kita ingin mau terus bisa mensucikan jiwa kita, katanya menurut buku tersebut, ya, senantiasa menyadari perjanjian kita dengan Allah, ya, atau disebut dengan muahadah. Jadi menyadari bahwa antara kita dengan Allah ini ada suatu perjanjian. Disebut dalam bahasa Arabnya itu muahadah, menyadari ada perjanjian. Nah, perjanjian yang dimaksud di sini adalah ucapan kalimat syahadat kita yang kita baca atau kita ucapkan dalam sholat itu adalah kalimat perjanjian yang bunyi lafaznya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata-kata asyhadu itu artinya saya berjanji, saya bersumpah, saya berikrar bahwa tidak ada ilah, tidak ada ilah. Yang dimaksud dalam buku makna syahadat tersebut adalah sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita harapkan, sesuatu yang kita takuti. Ilah itu kecuali hanya kepada Allah. Jadi kalau nanti kita agak perpanjang kalimat syahadat itu artinya, ya Allah, aku berjanji, aku bersumpah, aku berikrar bahwa tidak ada yang aku cintai, tidak ada yang aku sayangi, tidak ada yang aku harapkan, tidak ada yang aku takuti kecuali hanya kepadamu ya Allah. Kira-kira begitu, Pak. Nah, bagaimana bentuk operasionalisasinya? Contoh, terdengar kumandang azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Ibu masih enak tidur, apalagi kamarnya ber-AC, dingin kan, terdengar sayup-sayup, terdengar azan. Ini kita disuruh memilih, apakah kita turun dari tempat tidur berwudu atau kita tarik selimut. Kalau kita tarik selimut berarti kita lebih cinta dengan tidur kita tadi, lebih sayang dengan tidur kita lagi daripada dengan Allah. Berarti di situ kita sudah mencederai perjanjian kita, Pak. Nah, itu salah satu yang sederhana. Nah, apa yang terjadi sekarang fenomenanya? Mereka berbondong-bondong lebih mencintai untuk mendapatkan baju baru,
mau mencari celana baru, sepatu baru, sendal baru, itu lebih mereka sukai daripada beribadah di masjid atau di musola. Nah ini bagaimana? Kena perjanjian dia kepada Allah. Apalagi jangan-jangan gara-gara ke mall tadi sholat maghribnya lewat. Nah ini buka puasa bersama, ramai orang, ya. Tapi sholat maghribnya gimana? Nah inilah yang pertama kita harus pahami, Pak. Inilah yang menyebabkan Abu Thalib itu tidak berani dia mengucapkan kalimat syahadat. Abu Thalib itu pamannya Nabi, yang menjaga Nabi, yang melindungi Nabi, yang membesarkan Nabi, yang mengayomi Nabi. Karena Nabi kan yatim piatu. Abu Thalib itu kan abang bapaknya, pamannya tibanya. Jadi dia sampai sakratul maut itu tidak mengucapkan kalimat syahadat, karena dia tahu betapa konsekuensinya berat. Karena dia orang Arab, dia tahu maksud kalimat syahadat ini. Ketika orang sudah bersyahadat, dia harus siap meninggalkan seluruh atribut-atribut keduniaannya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seandainya hari ini kita punya harta, hari ini kita punya jabatan, hari ini kita punya kedudukan, itu sebenarnya bukan tujuan kita, hanya sarana saja untuk membuat kita dekat kepada Allah. Karena kita sudah menyadari perjanjian kita, tidak boleh kita jadikan harta itu sesuatu yang kita cintai, sehingga apa yang terjadi? Ketika seseorang mencintai harta begitu berlebihan, dia akan korupsi, dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa mendapatkan kedudukan, sikut sana, sikut sini, fitnah sana, fitnah sini, ya, injak sana, injak sini. Bahkan sekarang fenomenanya orang yang ingin dapat pekerjaan yang misalnya sebutlah pegawai negeri atau apa namanya, itu sampai menyuap. Betul nggak kira-kira Pak? Betul kan? Karena apa? Rasa cinta atau rasa keinginan yang kuat terhadap sesuatu itu sampai dia meninggalkan ataupun melanggar ajaran-ajaran syariat Islam, maka kena muahadahnya. Nah, ini yang pertama. Kita bahas dua saja, ya. Jadi sadari Pak, Bu, kita sudah berjanji sama Allah, ya. Nggak boleh ada yang lebih kita cintai. Kalau kita punya harta, itu hanya jalan saja untuk kita masuk surga. Kalau kita punya kedudukan, itu hanya jalan saja, bukan tujuan, ya, tapi jalan. Beda tujuan dengan jalan, ya Pak, Bu, ya. Kalau tujuan itu misalnya ke Padang, itu tujuan. Kalau jalan, arah yang membawa kita ke Padang tadi. Nah, jangan sampai kebalik-balik. Nah, yang kedua, kata Said Hawa dalam buku Tazkiyatun Nafs itu, yang kedua, orang yang bisa mensucikan jiwa itu dia harus bisa namanya muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya dia senantiasa merasakan kehadiran Allah bersama dirinya, ya, merasakan kehadiran Allah bersama dirinya di pikiran, perasaan, dan perilakunya. Nah, ternyata Pak Bu, rahasia berpuasa Ramadan ini kita belajar untuk melatih agar punya yang namanya muraqabatullah. Apa buktinya? Ibadah puasa ini berbeda. Kalau kita sholat, orang tahu kita pergi ke musola atau ke masjid, bisa ria kita, ya. Bayar zakat begitu juga, panitia ambil tahu kita bayar zakat. Apalagi berangkat haji ke Mekah atau umroh, itu satu kampung, satu RT antar kita ke bandara. Tapi ibadah puasa itu antara kita dengan Allah saja yang tahu. Kenapa bapak-bapak ketika pergi bekerja di siang hari panas, tenggorokan kering, perut keroncongan, kenapa bapak tidak mau membatalkan puasa bapak? Sementara di luar masih ada rumah makan yang buka. Karena kita merasakan mendapatkan pengawasan dari Allah, tidak mau kita membatalkan. Mengapa ibu-ibu ketika suami pergi bekerja, anak pergi sekolah, di kulkas masih ada cendol, di meja makan masih ada sisa makanan sahur, siang jam 11.30 sudah mulai lapar, mengapa kita tidak mau makan? Karena kita mendapatkan pengawasan dari Allah. Allah melihat kita.
Ini kalau misalnya bisa diterapkan luar biasa, ya Pak Bu ya. Nanti tidak ada lagi orang yang mengurangi timbangan ketika berdagang. Tidak ada lagi orang yang korupsi. Tidak ada lagi penegakan hukum yang semena-mena karena merasakan mendapatkan perhatian dari Allah. Nah, ini ternyata juga disebutkan Allah di surat Al-Hasr 18 yang merupakan ciri orang bertakwa, yang bunyi ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaknya setiap diri memperhatikan apa-apa yang dia kerjakan untuk waktu yang akan datang. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Pak Bu, kata kuncinya adalah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Kita ini setiap melakukan sesuatu itu harus kita perhatikan. Ya, apakah nanti yang kita kerjakan ini bisa menyelamatkan kita di waktu yang akan datang? Apa waktu yang akan datang itu? Kematian. Tadi pagi saya baru melayat kawan saya yang meninggal. Usianya masih muda, sebaya saya 48 tahun, pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Malam masih sehat seperti biasa, hanya dia kemudian dengan teman-temannya duduk mungkin di kafe sampai jam 1, tiba-tiba pingsan. Ternyata asam lambungnya kumat. Pagi jam 4 subuh sudah innalillahi. Nggak tahu, dikabarin saya terkejut, kawan kuliah. Itulah rahasia Allah. Mayat usia kita tidak tahu. Intinya apa? Kita sekarang ini siap-siap aja lah. Jaga diri kita Pak Bu, karena akan ada kehidupan yang sesungguhnya. Lambat atau cepat ya, kita akan pasti mendapatkan yang namanya kematian. Tinggal nanti kita siapkan amal kita. Ini dunia ini bukan tempat tujuan kita, tapi ini tempat transit, di mana tempat kita mencari amal soleh. Kehidupan kita nanti di akhirat. Maka dengan cara bagaimana supaya kita terus bisa menanggung amal? Muraqabatullah. Ingat-ingat Allah terus ada bersama kita. Supaya apa? Supaya kita bisa istiqomah menjalankan perintah, dan kemudian kita juga bisa siap mau meninggalkan seluruh larangan-larangan yang Allah sudah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan di Ramadan ini bisa betul-betul memberikan dampak terhadap perubahan diri kita, agar nanti kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa yang bisa mensucikan jiwa kita. Latih diri kita untuk terus dekat dan bersama Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian ya, karena waktunya terbatas. Mudah-mudahan tausiah ini bisa memotivasi saya dan kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri sebagai manusia yang lemah dan dhaif. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.